Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kita belajar? Yang laki-laki sudah siap belajar? Kurang semangat nih suaranya. Sudah siap belajar? Ya, semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Ada sebuah kisah ya, seorang anak yang mungkin badannya besar ya. Kalau kalian lihat di sekolah ini yang badannya besar, ya, nah mungkin seperti itulah, ya. Tapi sayangnya dia tidak mau belajar, tidak mau sekolah, tidak mau membaca, ya, tidak mau sekolah dan tidak mau membaca, sehingga tidak bisa membaca. Kemudian ada lagi anak kecil, ya kecil. Anak kelas 1 nih kecil-kecil, ya. Tapi dia itu rajin sekolah dan rajin membaca. Ya. Anaknya kecil, rajin sekolah dan rajin membaca. Dia nunjuk tangannya gini. Ya. Nah, suatu ketika nanti yang ngobrol saya suruh berdiri nih. Ya, suatu ketika si anak yang besar badannya tadi, ya, dia butuh sesuatu dan dia perlu mendatangi toko. Ya, dia datangi toko. Lalu kebiasaan dia di rumah, ya, kalau pintu itu seringnya dibuka ditarik sama dia. Ditarik, ya, dibukanya ditarik, ya. Nah di toko itu dianggapnya pintunya tertutup dan ditarik nggak bisa sama dia. Tenaganya dikeluarin sekuat tenaga nggak bisa. Dia pikir ini toko tutup, ya. Padahal di situ ada bacaan, ya. Karena dia tidak bisa baca, ditarik tuh, wah nggak bisa di toko dibuka. Ya. Udahlah, tokonya tutup. Nah, dalam keputusasaan itu, tiba-tiba si anak kecil yang rajin membaca dan rajin sekolah datang. Dia dengan mudahnya membuka pintu. Karena dia ada tertulis didorong sama dia. Ya. Pintunya terbuka tidak? Terbuka. Ya. Tadi sekuat tenaga sama dia ditarik. Terbuka kagak? Kalau ditarik? Kagak. Karena dia kagak bisa baca, ya ada bacaan didorong, sama dia ditarik, nggak bisa terbuka. Anak kecil yang rajin membaca, padahal tenaganya juga nggak sekuat tenaga si anak yang besar tadi, dengan mudahnya dia mendorong. Yes. Pintunya terbuka, dia bingung, kok bisa terbuka? Itu kan ada bacaan didorong. Oh, semenjak itulah si anak yang tadi besar akhirnya rajin membaca. Nah, dari kisah yang singkat ini, hikmatul kisah,
ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu al-qiraatu miftahul ma'rifah. Membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Coba kita baca ya. Al-qiraatu. 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 Miftahul. 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 Ma'rifah. 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 Kita gabungin. Al-qiraatu miftahul ma'rifah. Ya, ditulis. Membaca itu ya kunci ilmu pengetahuan. Ya. Membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Ya. Ya, membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita ingin memiliki ilmu pengetahuan, membaca. Ya. Sudah? Sudah belum? Iya. Ya, membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Ya. Ya. Ya, jadi penting, ya. Karena cuma seperti itu saja, membuka pintu saja kagak bisa. Gara-gara apa? Nggak bisa baca. Padahal di pintu ada ditulis tuh, kadang ada ditarik, ada didorong ya. Nah, ini karena dia tidak bisa ditarik sama dia sekuat tenaga. Ya, padahal perintah di pintu itu adalah didorong. Ya, nah, kenapa dia tidak bisa membuka pintu? Karena dia tidak bisa membaca. Ya. Ada yang belum bisa membaca di sekolah ini? Coba tunjuk tangan yang laki-laki. Yang belum bisa membaca. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo, siapa yang belum bisa baca? Waduh, ini bahaya ini. Yang ada akhwat, coba yang belum bisa membaca mana coba? Hah? Insya Allah bisa semua ya. Ya, iya, insya Allah bisa semua. Nah, karena kalau sudah bisa membaca, kita sudah punya kuncinya. Ya. Nah, ya sudah. Nanti yang bercanda berdiri nih. Ya, kita lanjutkan. Ini baru pembukaannya saja ya, bahwa al-qiraatu miftahul ma'rifah. Ya, membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Berarti kalau kita ingin memiliki pengetahuan, rajin membaca. Ya, rajin membaca. Ya. Ada yang sampai ulama ini selesaikan kitab ini berapa kali, berapa ratus kali. Ya, dalam sekali duduk Sahih Bukhari selesai dibaca, ya, dan seterusnya. Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan Al-Quran, ya, dalam sehari 2 kali khatam, ya, dibaca 2 kali khatam, ya, dari subuh sampai zuhur sekali, dari zuhur sampai maghrib sekali, ya, rajin membaca. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang diwajibkan oleh Allah, ya, kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ya, utslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Ya, Al-Quran kita diperintahkan untuk membaca. Ya. Minimal kita sholat saja baca Al-Quran kagak? Hah? Surat apa yang kita baca dalam Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Ya, Al-Quran bukan Al-Fatihah. Al-Quran bukan? Iya, Al-Quran. Ya. Jadi sehari semalam
kita melakukan sholat 17 rakaat yang wajib. Kita baca Al-Quran. Ya. Dan ayat pertama yang turun surat apa coba? Al-Alaq, bunyinya gimana? Iqra. Masya Allah, ya kan? Ahsantum. Ya benar. Ya jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan membaca-baca dengan nama Rabb yang telah menciptakan. Ya, baca. Perhatikan. Bahkan banyaknya ucapan-ucapan, perkataan manusia, ya, perkataan misalkan yang terhormat dan sebagainya. Dari sekian banyak perkataan-perkataan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling terbaik adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, maka kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Nanti yang ngobrol berdiri. Ya. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, maka kita akan banyak mendapat keutamaan. Sampai kurang lebih ada 31 keutamaan. Ya, 31. Kalau Ustaz jelasin, mungkin sampai asar baru selesai. Ya, maka hanya sebagian yang Ustaz jelaskan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama tulis. Keutamaan, ya, banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, ya, keutamaan banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, ya, keutamaan banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat keberkahan. Mendapat keberkahan. Yang pertama, mendapat keberkahan. Ya. Ya, mendapatkan keberkahan. Wih, tulisannya ayo yang bagus. Satu, mendapat keberkahan. Ya. Sudah? Sudah ya? Seorang ulama yang mungkin kita sering melihat ya, namanya adalah Syekh Dr. Sulaiman Ruhaili. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, man istaftaha yaumahu bi qiraatil Qur'an wajada fi dzalikal yaumi minal barakah. Beliau katakan, wallahi, demi Allah, man istaftaha yaumahu bi qiraatil Qur'an, barang siapa yang memulai harinya dengan membaca Al-Qur'an, ya, wajada fi dzalikal yaumi minal barakah, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, dia akan mendapatkan keberkahan. Wa injazil a'mal, dan dia akan mendapatkan solusi, ya, penyelesaian daripada aktivitasnya. Mala yajidu fi ghairihi minal ayyam, yang dia tidak dapatkan pada hari-hari yang ketika dia tidak membaca Al-Quran. Kemudian beliau membacakan salah satu surat dalam Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Ya. Jadi intinya yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan
keberkahan. Ya, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, tulis. Yang kedua, ya. Kalau kita banyak membaca Al-Qur'an, ya, yang kedua adalah menjadi manusia yang terbaik. Ya, menjadi manusia yang terbaik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, wah, kita jadi menjadi orang baik. Ya, kenapa? Mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ya, membaca Al-Quran. Makanya setiap hari di tempat kita, di SD kita, ya, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, harus baca Al-Quran. Bahkan, perhatikan, ada sunnah, ya, ketika kita bangun tidur, baca doanya gimana? Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, setelah itu ada sunnah kita membaca 10 ayat terakhir dalam surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus sampai ayat yang terakhir, ayat yang mungkin kemarin dibacakan tentang dalil sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, sampai situ. 10 ayat terakhir kita disunahkan untuk membaca, ya, setelah kita bangun tidur. Ya. Nah, itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an." Baca oleh kalian Al-Qur'an. Ya, baca. Ini fi'il amr, menandakan kita diperintahkan, diwajibkan. Ya, kenapa? Karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi yang menolong bagi orang yang membacanya, mengamalkannya. Ya. Nah, jadi kalau kita sering baca Al-Quran, seandainya masuk surga nilainya 80, ya, nilainya 80. Ternyata seseorang ini cuma nilainya 75. Masuk surga kagak? Ayo, seandainya misalkan masuk surga itu nilainya 80, dia cuma punya nilainya 75. Masuk surga kagak? Kagak. Ya, kagak. Karena kurang. Nah, akhirnya Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi nolongin orang tadi yang tadinya nilainya 75 ditambahin 5 lagi, sehingga dia jadi 80 dan dia masuk ke dalam surga. Ya, makanya kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an." Baca oleh kalian Al-Quran. Ya, baca. Enggak usah malu-malu. Ya, jadi di jalan baca Al-Quran. Ya, di terminal baca Al-Quran. Yang enggak boleh baca Al-Quran di mana? Hah? Betul, di kamar mandi. Sama di kuburan. Ya, karena Al-Quran itu Al-Quran lil haya wala lil amwat. Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Kalau yang mati didoakan, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya, didoakan. Kalau untuk yang hidup kita, ini semua Al-Quran perintah-perintahnya adalah untuk orang yang hidup. Ya. Kalau orang mati adalah didoakan, bukan dinyajiin. Nanti kalau ada ayatnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya, ayo berdiri sholat, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Akhirnya dia bangun lagi. Waduh,
Yang di kuburan bangun lagi gimana coba? Ya, ya makanya ya kalau untuk ya orang yang meninggal adalah didoakan, ya didoakan, ya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Sedangkan Al-Quran adalah untuk orang yang hidup. Bahkan mereka yang sering membacakan orang yang meninggal dengan surat Yasin, di surat Yasin itu sendiri dijelaskan, ya, liyunzira man kana hayyan. Ini peringatan untuk orang yang hidup, Al-Quran itu, ya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, ya. Nah, jadi Al-Quran lil ahya'i wa lil amwat. Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Makanya selagi hidup baca, amalkan, ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Keutamaan yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat sekarang, ya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah tidak berdosa ketika iri kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, tidak berdosa. Jadi ada teman kamu misalkan rajin baca Al-Quran, saya mah iri sama dia tuh, rajin banget baca Al-Qurannya. Kita nggak berdosa, ya. Berbeda, ya, tidak berdosa iri kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau kita iri, hasad sama orang yang rajin baca Al-Quran, kita tidak berdosa, ya. Sehingga kata Rasulullah, la hasada illa fi isnain. Enggak ada hasad dalam dua perkara, ya. Jadi dalam dua perkara ini tidak ada kata hasad, kata iri yang menandakan tidak berdosa, ya. Yang pertama adalah rajulun atahallahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan dia karunia pemahaman Al-Quran, bisa baca, ya, bisa menghafal, setiap hari dia baca, dia hafal. Ada orang iri sama dia, orangnya tidak berdosa, tidak dikatakan hasad. Berbeda dengan ketika seseorang, ya, dikaruniai oleh Allah sesuatu, lalu dia iri dengan sesuatu yang Allah karuniakan, maka dia berdosa. Tetapi orang yang Allah karuniakan Al-Quran, dia baca, dia murojaah, dia jadi imam, dibaca yang tartil dan seterusnya. Ada orang iri dengan dia rajin membaca Al-Quran, ya, maka itu irinya tidak berdosa, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-5, akan mendapat banyak pahala. Akan mendapat banyak pahala. Man qara'a min kitabillahi falahu hasanah. Ya. Barang siapa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi isyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 pahala. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku bukan mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi orang yang baca alif lam mim itu dia membaca 3 huruf, satu hurufnya 10. Berarti alif lam mim saja dapat pahala berapa? 30. Bagaimana kalau kita baca sampai 1 surah, ya? Sampai 2 surah, berapa cuma dikali-kalikan? Waduh, banyak banget, ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, mungkin yang terakhir, yang ke-6, ya,
sebenarnya ada banyak, ada 31 lebih ya, keutamaan banyak membaca Al-Quran. Yang keenam yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat, ya, bersama malaikat. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat. Sedangkan orang yang membaca terbata-bata, bacanya masih ya masih terbata-bata karena sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barakah. Ya, orang yang mahir ya di dalam membaca Al-Quran, menghafal Quran, ya, memahami Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang mulia. Ya. Kenapa malaikat mulia? Karena malaikat itu di antara karakternya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dia itu taat dengan perintah Allah dan dia tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Berbeda dengan manusia. Tetapi jika manusia itu beribadah dan beriman kepada Allah, maka dia lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya. Nah, itu kalau seseorang mahir dalam membaca Al-Quran, maka statusnya bersama malaikat. Tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu bihi wa huwa alaihi syaqqun, dan orang yang baca Al-Quran terbata-bata, kadang saking nggak bisanya dia ambil yang ada tulisan Indonesianya, ya ada yang seperti itu, ya dia pengen baca susah, supaya lancar gimana? Diambil Quran yang ada tulisan Indonesianya tuh, ya terkadang memang begitu maju, lancar bacaannya, tetapi ingat, yang tulisan Indonesia itu terkadang tidak ada huruf-huruf dalam huruf hijaiyah. Seperti huruf zo, to, ro, kho. Nah ini kagak ada. Di dalam tulisan Indonesia yang seperti itu tidak ada. Maka ketika dia baca berkaitan dengan huruf-huruf yang tadi, ya yang kho, go, to, zo. Nah, ini akhirnya jadi lucu. Walad dololim misalkan dia baca, kok dololim? Ini tulisannya dololim nih. Padahal di situ pakai do. Di do itu sulit ditulis di dalam bahasa Indonesia. Zo, ya, kho, ya. Nah, ini ada tulisan-tulisan ya huruf hijaiyah yang tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan Indonesia. Ya. Sehingga kalau baca dengan bacaan yang Indonesia, Al-Qur'annya insya Allah banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Maka harus dengan bahasa Arabnya langsung, ya, mesti bisa, ya. Nah, dengan dia mesti bisa itu, sekalipun dia terbata-bata, ya, bata, misalkan dia terbata-bata, ma patama ma, tak patata, lam domalulu, jadi mata lu, ya, misalkan. Nah, ini kan diajak susah nih dibacanya ya. Nah, ketika dia susah, maka lahu ajron, orang itu mendapatkan 2 pahala. Ya, jangan putus asa. Dia eja sedikit-sedikit, ya, dia dapat 2 pahala. Ya, nah seperti itu. Jadi hari ini ya kita belajar di antara keutamaan banyak membaca Al-Quran. Ya, saya ulangin, yang pertama adalah mendapat keberkah, yang kedua menjadi manusia yang terbaik, yang ketiga mendapatkan syafaat, yang keempat ya seseorang itu tidak berdosa ya ketika ada orang iri dengan orang yang banyak membaca Al-Quran, yang kelima banyak mendapat pahala, yang keenam statusnya jika dia mahir dalam membaca Al-Quran bersama malaikat, sedangkan jika dia terbata-bata dia akan mendapatkan 2 pahala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.